pagi, sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian terlalu besar. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini yang Tuhan berikan buat kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan pengertian kepada kami semuanya, sehingga kami mengerti firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Dan firman itu akan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, juga buat sepanjang malam yang Tuhan Yesus berikan buat kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat belajar bersama-sama dari firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Perikop di sini, judul perikop di sini dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri kepada
sini dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, di sini Tuhan Yesus itu pada saat dia bangkit sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu mendatangi murid-muridnya. Salah satu adalah peristiwa di bawah ini, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Pada saat itu, pada saat pagi-pagi sekali, Tuhan Yesus sudah ada di pantai. Dan murid-muridnya itu masih ada di pantai sana, masih agak jauh. Dan murid-muridnya tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu ada di dekat pantai situ. Nah, pada saat itu mereka sudah sepanjang malam itu sudah bekerja. Nah, sebagai nelayan mereka sudah ahlinya. Sudah ahli di dalam mencari ikan. Jadi bukan mancing gitu aja, tapi juga menebarkan jalannya. Jadi mereka para nelayan yang sudah ahlinya. Nah, di sini ada suatu kalau zaman sekarang itu anak-anak muda mengatakan galau gitu ya. Ada suatu kegalauan. Kenapa kok murid-muridnya ini kembali mencari ikan? Ternyata mereka risau. Mereka sangat kehilangan kepemimpinan, kehilangan pegangan sebagai kepemimpinan seperti itu. Sehingga murid-muridnya itu mulai berunding gitu ya, Wah, Tuhan kita itu sudah tidak ada. Tuhan Yesus, guru kita, panutan kita, pemimpin kita itu sudah tidak ada. Terus nasibnya kita itu bagaimana? Gitu ya. Nasibnya kita itu bagaimana? Sehingga mereka mulai berpikir, terus kalau guru kita nggak ada, padahal zaman dulu waktu guru-guru ada itu kita selalu ikut. Jelas kemana kita mau pergi itu sangat jelas sekali. Tetapi sekarang gitu ya, guru kita itu sudah nggak ada, pemimpin kita itu udah nggak ada. Apa yang harus kita perbuat? Akhirnya mereka kembali lagi ke profesi mereka masing-masing. Kalau zaman sekarang begitu ya, pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga mulai berundinglah, ayo kita enaknya kembali saja ya, kembali saja untuk pergi cari ikan, karena itu adalah pekerjaan kita semuanya. Akhirnya mereka pergi bersiap-siap, menyiapkan segala sesuatunya. Pergilah mereka melaut, mencari ikan. Dan melautnya itu padahal malam hari, pasti pada saat malam hari. Nah, sepanjang malam mereka mencari ikan itu nggak pernah dapat. Ya, ditebarkan sebelah kanan kiri, pindah tempat ya, tapi mereka nggak pernah dapat. Karena apa? Pada saat mereka bekerja, hati mereka itu risau. Hati mereka itu tidak tenang. Nah, inilah yang menjadikan kita kadang-kadang pada saat kita bekerja, hasilnya itu nggak bener gitu ya. Hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga inilah yang terjadi. Kenapa? Hati kita pada saat kita bekerja tidak dengan sepenuh hati, karena pikiran dengan hati itu sangat berbeda. Nah, disinilah kita akan belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini. Murid Tuhan Yesus ini juga merasa risau, merasa galau. Karena apa? Kebutuhan mereka secara jasmani bagaimana ya? Karena tadi Tuhan Yesus sudah tidak ada Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Karena waktu yang lalu-lalu mereka kalau mau makan, pernah ya Tuhan Yesus tinggal berdoa, ada 5 roti gitu ya, sehingga mereka semuanya didoakan, makanan itu didoakan mencakup semuanya bisa makan. Nah, sekarang ini mereka mulai berpikir, aduh, bagaimana ya? Tuhan Yesus itu sudah gak ada sama kita semuanya. Tuhan Yesus sudah tidak ada. Akhirnya mereka mencari ikan. Tapi disinilah kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita belajar, Tuhan Yesus itu peduli akan kebutuhan kita. Dia gak tinggalkan kita begitu saja. Tapi Tuhan Yesus tetap peduli. Seperti di dalam Alkitab kita, dalam Yohanes 21 di sini, Tuhan
Yesus itu sudah menyediakan, ya. Tuhan Yesus sudah menyediakan. Kalau kita akan melihat di sini di dalam ayat yang ke 30, ya 30. Oh maaf, ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Nah di sini Tuhan Yesus meminta, ya Tuhan Yesus meminta ikan kepada mereka. Di ayat yang ke-11 di sini dikatakan, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat. Nah di sini penuh dengan ikan. Tuhan Yesus tetap memperdulikannya. Tuhan Yesus tetap peduli kepada murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya pada saat itu, setelah mereka ke darat dan belum mendapatkan apa-apa gitu ya, belum mendapatkan ikan apa-apa. Tuhan Yesus berkata, ayo kita kembali lagi ke laut. Kembali lagi ke laut, kemudian mari semuanya bersiap-siap kembali ke laut, mereka mencari ikan. Dan di sini yang luar biasa sekali, apa yang ditakutkan oleh murid-muridnya dengan kebutuhan jasmani, Tuhan itu tetap peduli. Sehingga Tuhan mengatakan tebarkan jalamu. Dan nurut gitu ya, menurut murid-muridnya itu nurut, sehingga menebarkan jalannya dan mendapatkan banyak ikan, ya. Mendapatkan banyak ikan. Di ayat yang ke-11 di sini tadi ya, lalu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu jala itu tidak goyang. Di sini sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Sampai kebutuhan jasmani pun Tuhan Yesus tetap peduli kepada kita. Sepanjang malam murid-muridnya itu menebarkan jala, tapi tidak pernah mendapatkan ikan. Tapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan, ayo kembali lagi ke laut untuk menebarkan jala, mereka menurut. Di sini sangat terbukti lagi, sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tetap memperhatikan murid-muridnya. Kebutuhan jasmaninya tetap diperhatikan. Di sini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan, lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kita pikirkan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mungkin pada saat ini semuanya tidak bekerja karena adanya COVID-19. Tapi kita percaya, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, pada saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku masih memerlukan makanan setiap hari. Tuhan, aku masih memerlukan kebutuhan buat anak-anak. Tuhan itu gak akan pernah diam. Tapi Tuhan mendengar cerita kita. Tuhan mengerti segala kebutuhan kita. Sehingga Tuhan memberikannya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin kita hanya pikirkan hari ini makan apa, hari ini makan apa, seperti itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti murid-muridnya, sepanjang malam mencari ikan, tidak dapat. Tapi pada saat ketemu dengan Tuhan Yesus mengatakan, ayo kembali tebarkan jalamu. Sehingga mereka diberkati. Mereka diberkati dengan mendapatkan banyak sekali ikan. Di sini kita belajar bersama-sama. Sehingga pada saat kebutuhan kita dipenuhi, mari kita ingat semuanya itu karena berkat Tuhan. Apa yang kita terima, apa yang dapat kita nikmati pagi hari ini, mari kita bersyukur. Itu semuanya karena Tuhan. Karena Tuhan tetap memperhatikan kita. Yang pertama kita belajar, Tuhan peduli kebutuhan kita. Tuhan gak akan tutup mata. Tuhan gak akan nutup telinga pada saat kita berdoa. Dia tahu setiap kebutuhan kita masing-masing. Yang kedua kita belajar, pada saat kita tidak punya cara, bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa hidup besoknya, Tuhan itu tetap memberikan
petunjuk kepada kita. Pada saat kita berdoa, pada saat malam hari sebelum kita tidur kita berdoa, Tuhan, inilah hidup kami, inilah keluarga kami. Di saat seperti itulah kita memohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Setiap apa yang pertama kita butuhkan, Tuhan tetap memberikan jalan buat kita. Jangan khawatir, jangan khawatir. Mungkin pada saat ini anak tidak bekerja, suami tidak bekerja, mungkin istri juga tidak bekerja. Kita ingat Tuhan, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita. Dia memberikan petunjuk buat kita. Bagaimana kita harus melalui kehidupan kita. Bagaimana kita meneruskan hidup kita besok-besoknya lagi. Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena apa? Kita percaya. Kita percaya dan kita berseru minta pertolongan daripada Tuhan. Dan di sini kalau kita belajar bersama-sama, murid-muridnya Tuhan Yesus itu adalah nelayan yang hebat, yang luar biasa. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah anak dari tukang kayu. Tukang kayu dengan seorang dengan nelayan itu sangat beda jauh. Tidak ada hubungannya. Tapi di sini murid-murid itu taat. Murid-murid itu nurut sama petunjuknya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tebarkan jalanmu, murid-muridnya itu nurut gitu ya. Muridnya itu ikut dengan petunjuknya Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan ayo kita kembali ke danau untuk mencari ikan, ini adalah petunjuk ya, petunjuk. Walaupun kalau dipikir-pikir kok aneh ya, Tuhan Yesus itu anaknya tukang kayu, tapi kok malah mengajak murid-muridnya yang ahli dalam mencari ikan. Kok malah kayaknya sepertinya menasehati gitu ya, menasehati murid-muridnya untuk kembali lagi mencari ikan. Padahal itu sudah siang hari. Kalau Bapak Ibu Saudara semuanya membaca di sini, mereka sudah lelah. Sepanjang malam mereka mencari ikan, lelah, capek seperti kita ya sekarang ini. Tidur, makan, tidur lagi, capek badannya, pegel semuanya. Nah, di saat-saat seperti inilah sama dengan yang murid-muridnya Tuhan Yesus. Sudah pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, nebarkan jalan, gak ada hasilnya. Jaringnya ditebarkan, gak ada hasilnya. Sampai pada pagi hari. Nah, di sini menjelang siang lucu ya. Tuhan Yesus itu mengajak kembali lagi ke danau. Tapi yang luar biasa, murid-muridnya itu nurut, mengikuti petunjuk daripada Tuhan untuk kembali ke melaut gitu ya, kembali melaut mencari ikan, nurut gitu ya, petunjuk, ayo sana gitu ya, ke sana gitu ya, disuruh nurut gitu ya. Nah di sini yang luar biasa, murid-muridnya itu tetap mengikuti petunjuk dari Tuhan Yesus sehingga mereka melaut, mereka mencari ikan lagi dan hasilnya 153 ekor gede-gede gitu ya. Jalannya itu nggak robek gitu ya. Jalannya nggak robek. Ini pembuktian bahwa kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, kalau kita disinilah kita belajar bersama-sama bahwa murid Tuhan Yesus itu mulai diuji. Petunjuk ini benar nggak ya? Apa yang Tuhan katakan itu benar nggak ya? Disinilah hati dari murid-murid Tuhan Yesus itu mulai diuji. Diujinya seperti ini, mau mengandalkan pengalamannya sendiri atau mengandalkan aku bisa seperti itu ya, atau percaya akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu yang luar biasa. Nah disinilah yang kita mulai dapat berpikir gitu ya, kita mulai dapat itu pekerjaanku, aku sudah biasa, aku tahu gitu ya setiap jalan keluar yang harus aku ambil. Tetapi pada saat situasi yang seperti ini ya, seperti kita hadapi ini, kita juga belajar. Aku tahu kok kalau aku tidak punya uang, aku
harus bekerja, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu, karena aku pernah mengalaminya. Tapi kita ingat, sekarang ini yang kita alami sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tidak tahu harus bagaimana. Walaupun pengalaman itu kita punya, walaupun kita pernah mengalaminya, tapi di sini yang kedua kita belajar. Mari kita ikut petunjuknya Tuhan. Kita ikut jalan keluar yang Tuhan berikan. Memang kadang-kadang Tuhan itu memberikan jalan keluar itu aneh gitu ya. Di saat kita nggak punya gitu ya, justru Tuhan minta kita memberi. Ya, justru Tuhan minta kita itu memberi. Suatu hari saya bertemu dengan seorang ibu, dia mengatakan seperti ini, yuk bagaimana ya kita dapat memberikan sembako, karena ini seorang ibu gembala. Dia mengatakan, apa kita minta orang yang, maksudnya orang yang punya keuangan lebih gitu ya, orang yang punya keuangan lebih, kita beli sembako, kita bagi-bagikan. Karena ibu ini punya anak itu dia bertiga gitu ya. Dia mengatakan, jangan mah, mari kita belajar untuk memberi. Mari kita belajar untuk memberi. Jadi ibu gembala ini gak jadi telepon sama orang yang lebih uangnya banyak begitu, tapi anak-anaknya ini ngumpul ke uang gitu ya, ngumpul ke uang, terus kemudian diberikan sembako, diberikan kepada jemaat gitu ya. Belajar untuk memberi. Walaupun kan kita tahu ya, maaf ya, gereja-gereja sekarang itu kan nggak ibadah gitu ya, nggak ibadah. Jadi ibu gembala ini juga nggak ada pemasukan gitu ya, nggak ada pemasukan. Tapi di saat seperti itu ibu gembala ini bercerita ke saya gitu, saya belajar untuk memberi. Jadi uang dari anak-anaknya itu dikumpulkan, kemudian membeli sembako, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati sehingga ada orang yang kemudian telepon, Bu, ini saya ada berkat, bisa diberikan kepada siapa terserah gitu ya. Ibu gembala ini akhirnya, ayo kita berikan lagi sembako buat jemaat seperti itu. Di sini waktu saya mendengarkan itu belajar ya, saya juga belajar bahwa jalan Tuhan itu memberikan petunjuk apa untuk memberkati orang lain. Di saat kita nggak punya, jangan menuntut orang lain untuk terus memberi kita. Ayo tolong saya, jangan seperti itu. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa, yang dapat memberkati kita. Caranya biar Tuhan sendiri. Gak usah kita yang mikir gitu ya. Pikiran kita itu terbatas. Tapi Tuhan punya kuasa yang besar untuk bisa memberkati kita, memberikan petunjuk untuk bisa memberkati orang lain. Kita gak usah nuntut orang lain untuk terus memberkati kita. Tapi mari kita belajar memberi. Karena di saat seperti inilah iman kita, kepercayaan kita, kasih kita kepada Tuhan itu juga diuji. Apakah masih ada kasih kita? Apakah kita juga masih percaya kepada Tuhan? Mari kita ikuti petunjuk Tuhan lewat apa? Firman Tuhan. Karena pada saat kita berdoa, Tuhan itu memberikan hikmah kepada kita semuanya untuk melakukan apa yang terbaik, untuk kita bisa terus menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir kita belajar. Yang pertama, Tuhan itu peduli dengan kebutuhan kita. Yang kedua, Tuhan tetap memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang terakhir, mari di sini ketika murid-muridnya melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan, sebenarnya yaitu ya nggak masuk akal gitu ya. Seperti kita sendiri kurang gitu ya. Yang di rumah mungkin nggak ada yang bekerja, mungkin warung-warung juga agak sepi karena pada nggak bekerja gitu ya. Aneh begitu. Tapi pada saat kita taat kepada Tuhan, bisa memberkati orang lain. Seperti di sini murid-murid Tuhan Yesus juga taat melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk mencari Isa dalam diri kita pribadi, bahkan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya. Asal satu,
memberkati kita. Seperti orang tua yang kalau memberikan, ayo nanti kamu pergi ke sana ya. Kalau kamu ketemu ibu itu bilang terima kasih karena kamu sudah diberkati gitu ya. Kalau kita taat, orang yang kita datangi atau bisa dikatakan kita menyuruh anak kita tadi untuk bilang terima kasih, orang yang ditemui itu akan wah luar biasa banget ya. Anak ini kok bisa mengatakan terima kasih. Itu membuat hati kalau bisa dikatakan nyes gitu ya, sangat luar biasa sekali. Kita juga belajar, mari kita taat kepada Tuhan. Di saat kita nggak punya apa-apa, punya sih di rumah itu punya. Di saat kita mungkin punya sedikit untuk bisa dibagikan ke orang lain, kita belajar taat. Kalau Tuhan mengatakan, ayo kamu belajar untuk memberi, walaupun itu sedikit, itu membuat orang bahagia. Mungkin kita hanya memberikan uang 5.000, tapi seorang ibu ini sangat perlu uang itu. Betapa luar biasanya sukacita itu akan sangat luar biasa. Mungkin yang kita anggap pemberian kita itu kecil, mungkin buat orang lain itu sangat besar manfaatnya. Nah di sini kita belajar bersama-sama, ketika kita taat akan perintah Tuhan, semua kebutuhan kita itu terpenuhi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terucap dalam mulut kita, Tuhan itu akan memberikannya. Sangat luar biasa. Di sini kita belajar bersama-sama bahwa kebutuhan kita terpenuhi karena berkat Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Asalkan kita selalu taat, yang terakhir tadi ya, taat kepada Tuhan. Kita belajar mengasihi orang lain, kita belajar untuk memberi kepada orang lain. Bahkan di saat seperti ini, mari kita belajar kasih kita jangan luntur. Mari kita membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita bersyukur betapa kasih Tuhan yang luar biasa tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami dapat belajar bersama-sama. Di saat hati kami mulai ketakutan, apa yang akan terjadi selanjutnya di hari ke depan, Tuhan, kami semuanya tidak tahu. Bahkan kami bisa mengatakan, kapan Tuhan virus corona ini akan selesai? Kapan Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama? Kami rindu itu Tuhan. Kami rindu semuanya berjalan kembali seperti sedia kala. Itulah yang menjadi Tuhan kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan. Tapi pada saat pagi hari ini kami berseru kepadamu, Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, berikan iman percaya kepada kami, untuk kami terus hanya berharap kepadamu, percaya kepadamu, bahwa masa depan kami, masa depan keluarga kami, masa depan negara kami, itu ada dalam kehendak-Mu, ada dalam rencana-Mu. Dan di saat-saat seperti ini kami percaya Engkau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Engkau terus ada bersama dengan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kadang-kala Tuhan di saat-saat seperti ini kami lupa akan kasih-Mu, kami lupa bahwa Engkau memperhatikan kami, Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Kami lupa bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi senantiasa ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami kuat untuk melewati hari-hari kami selanjutnya. Kami kuat Tuhan untuk terus kami bersyukur, berterima kasih, karena Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, bahkan saudara-saudara seiman kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus,
kami bersyukur. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.